Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Adik-adik akan teringat pada slide kita di kuliah farmasi fisik di semester sebelumnya. Hanya saja penekanannya kita lebih berbeda sehingga tidak dibahas lebih mendetail tentang proses fisika kimianya. Jadi sudah dipahami dengan jelas suspensi itu apa, yaitu solid drug in liquid vehicle. Dan dibandingkan dengan emulsi berbeda ya, liquid drug in liquid vehicle. Jadi suspensi itu pada dalam cair, sedangkan emulsi adalah cair dalam cair ya. Oke. Dan tujuannya dibuat sediaan suspensi ada beberapa hal seperti obat yang tidak larut, obat untuk mencapai obat yang lebih stabil ya dalam sediaan suspensi, atau emulsinya hampir temenan ya. Lalu ada kebutuhan dalam pengaturan kontrol diris obat. Jadi supaya tertuju pelepasannya di mana, di pH berapa. Kemudian karena rasa obat yang tidak enak secara oral ya, sehingga dilakukan modifikasi. Itulah alasan-alasannya. Contoh sediaan-sediaan suspensi yang ada di pasaran ada banyak sekali. Yang mungkin ada di rumah sakit atau di apotek ya, yang bisa kita lihat. Ada bermacam-macam ya, dari sediaan oral, ocular, otik, parenteral, rektal, dan topical. Yang sering kita lihat mungkin berguna dalam kehidupan sehari-hari adalah topical Caladin Locio. Ini banyak digunakan untuk obat kulit ya, untuk alergi kulit atau digigit serangga. Sedangkan yang lainnya nanti bisa di searching di internet. Nah, contoh obat yang nyata yang mungkin sering digunakan adik-adik, misalnya pergi ke dokter diresepkan atau ke apotek bertemu dengan apoteker dan disarankan minum obat ini, yaitu ada Neocaulana contohnya ya, obat asam lambung sini ada. Kemudian ada Candistatin yang sering digunakan untuk misalnya kalau dokter anak resepin untuk sariawan ya, anak kecil, tapi bisa juga digunakan dalam indikasi-indikasi lain ya. Itu bisa dilihat bahwa sediaannya ada solid in cairan in liquid ya, sehingga penggunaannya kita sering melihat harus dikocok dahulu. Ini tentunya sudah kita pahami. Nah, sediaan suspensi farmasetik itu secara umum adalah dispersi kasar ya, yang di dalamnya terdispersi partikel-partikel padat yang tidak larut dalam medium cair. Lalu bisa larut karena adanya suspending agent. Sebagian besar partikel memiliki diameter lebih besar dari 0,1 mikrometer. Nah, di bawah pengamatan mikroskop sebagian partikel menunjukkan gerak Brown. Ini juga ada di farmasi fisik ya, jika dispersi memiliki viskositas yang rendah. Suspensi ini tentunya penting bagi dunia farmasi dan kedokteran, tentunya dengan memberikan bentuk sediaan yang mengandung bahan-bahan tak larut yang jika terlarut sering memiliki rasa yang tidak enak. Nah, suspensi juga berperan dalam menyediakan bentuk sediaan yang sesuai untuk pemakaian dermatologis pada kulit dan terkadang dalam membran mukosa, atau untuk pemberian obat tak larut secara parenteral. Ini yang harus diperhatikan ya, karena secara parenteral tidak digunakan secara intravena ya, atau intratekal, akan berbahaya, lebih ke arah intramuskular. Suspensi sendiri berdasarkan partikel dibagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi, dan ini sudah dipelajari juga pada pelajaran yang dahulu, yang pada intinya perbedaan di antara dua suspensi ini lebih kepada misalnya flokulasi, dia pembentukan agregatnya lebih besar ya, jadi pengendapannya tinggi.
endapan yang terbentuk cepat. Namun dia mudah ketika dikocok kembali dia mudah tersuspensikan namanya. Berbeda dengan deflokulasi, partikelnya kecil, laju pengendapannya lambat, tapi susah untuk kembali disuspensikan kembali. Nah, partikel-partikel yang terflokulasi terikat lemah tadi ya pada sistem flokulasi, mengendap cepat, tidak membentuk gumpalan, dan mudah disuspensikan kembali. Sedangkan partikel-partikel yang terdeflokulasi mengendap secara pelan-pelan karena partikelnya kecil dan pada akhirnya membentuk suatu sedimen dengan agregat dan gumpalan keras karena kecil-kecil tadi ya. Ini secara fisika atau kimia telah kita pelajari di pelajaran informasi fisik dan sulit untuk disuspensikan kembali. Lalu manakah yang lebih ideal, suspensi flokulasi atau deflokulasi? Tentunya gabungan dari dua sistem ini. Bagaimana cara menggabungkannya nanti akan kita pelajari. Tentunya kita inginkan adalah partikel-partikel yang dia tidak mudah mengendap tapi mudah disuspensikan kembali. Itu idealnya. Belajar tentang suspensi tentunya mengacu pada hukum Stokes ya, dengan persamaannya seperti digambar, di mana di sini berkaitan dengan kecepatan pengendapan. Nah, ketika ukuran partikel itu semakin besar akan mempengaruhi kecepatan pengendapan. Semakin besar ukuran partikel, semakin cepat pula kecepatan pengendapan. Begitu pula sebaliknya. Dan berbanding lurus juga dengan bobot jenis partikel, selisih bobot jenis partikel dengan cairan dispersinya, medium disperse maksudnya. Dan juga gravity yang nilainya tetap. Sedangkan berbanding terbalik dengan viskositas. Jadi kalau viskositasnya tinggi maka kecepatan pengendapannya lambat. Begitu pula sebaliknya. Itu jika kita ingin memanipulasi dalam membuat persediaan suspensi yang stabil. Lalu formulasi suspensi sendiri bagaimana? Yang tadi kita mau sistem ideal. Salah satunya adalah dengan menggunakan di situ ada salah ketik sedikit, penggunaan struktur vehicle. Ya, istilahnya tambahan lah untuk menjaga partikel deflokulasi dalam suspensi. Contohnya gom atau bentonit ya. Dan penggunaan prinsip flokulasi. Meskipun cepat terjadi pengendapan, mudah disuspensikan kembali. Pembuatan suspensi setelah flokulasi gimana? Yaitu partikel diberi zat pembasah dan dispersi medium, lalu ditambahkan zat pemflokulasi, bisa berupa surfaktan, polimer, elektrolit. Ini juga sudah ada dalam kuliah sebelumnya. Lalu diperoleh suspensi flokulasi sebagai produk akhir. Lalu ditambahkan struktur vehicle agar tidak cepat mengendap, sehingga terbentuk flokulasi dalam struktur vehicle. Jadi penggabungan antara flokulasi dan deflokulasi tadi, supaya dia tidak cepat mengendap tapi mudah disuspensikan kembali. Sebagai informasi mengulang perlunya zat pembasah supaya bisa menyatu. Jika kita bayangkan misalnya suatu serbuk tanpa ada zat pembasah, kita celupkan ke medium air, tentunya dia tidak bisa menyatu ke dalam air. Dengan mekanisme pembasahan ada zat pembasah wetting agents, maka dia akan menembus barrier dengan mediumnya, yaitu terjadi pembasahan adisional pertama, lalu proses pencelupan, dan masuklah dia, terjadi pembasahan secara sempurna sehingga cairan menyebar pada seluruh partikel. Seluruh proses fisika kimia ini telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Belajar suspensi tentunya kita harus mengetahui agen-agen yang bisa membuat terjadinya suspensi atau yang dikenal suspending agents. Suspending agents itu ada dua yang jenis, ada yang secara alam, ada yang sintetis. Begitu juga dengan cinta kita, ada yang alam natural, ada juga cinta yang sintetis atau buatan. Nah, itu tergantung pilihan kita semua ya. Baik, suspending agent yang tergolong dari alam itu contohnya gom. Bahan alam dari jenis gom sering disebut juga gom atau hidrokoloid ya. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk musilago atau lendir. Ya, musilago atau lendir.
Dengan terbentuknya musilago, viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan musilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan proses fermentasi bakteri. Nah, sedangkan golongan gom itu meliputi, contohnya di sini ada akasia. Akasia ini juga nama lainnya disebut Pulvis gummi arabic atau disingkat PGA, sering digunakan. Bahan ini diperoleh dari eksudat tanaman akasia sp. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, bersifat asam. Viskositas optimum musilagonya adalah antara pH 5-9. Jika ada suatu zat yang menyebabkan pH tersebut menjadi di luar pH 5-9, akan menyebabkan penurunan viskositas yang nyata. Musilago gom Arab dengan kadar 35% memiliki kekentalan kira-kira sama dengan gliserin. Gom ini mudah dirusak oleh bakteri, sehingga dalam suspensi harus juga ditambahkan zat pengawet atau yang dikenal dengan bahasa Inggrisnya preservatif. Nah, selanjutnya yang termasuk dalam golongan gom yaitu Chondrus. Chondrus ini diperoleh dari tanaman Chondrus crispus atau Gigardia mammillaria. Dapat larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, dan bersifat basah. Ekstrak dari Chondrus disebut karagen. Ini banyak dipakai oleh industri makanan. Mungkin banyak yang tahu ya. Karagen merupakan derivat dari apa? Dari sakarida. Sehingga mudah dirusak oleh bakteri dan memerlukan penambahan pengawet juga. Itu Chondrus. Lalu yang lainnya adalah tragakan. Bagian dari gom juga ya. Merupakan eksudat dari tanaman Astragalus gumifera. Tragakan itu sangat lambat mengalami hidrasi, sehingga untuk mempercepat hidrasi biasanya dilakukan pemanasan. Musilago tragakan lebih kental daripada musilago dari gom Arab. Musilago tragakan hanya baik sebagai stabilisator suspensi, tetapi bukan sebagai emulgator. Oke. Lalu bagian lainnya adalah algin. Diperoleh dari beberapa spesies ganggang laut. Di perdagangan terdapat dalam bentuk garamnya yaitu natrium alginat. Algin merupakan senyawa organik yang mudah mengalami fermentasi bakteri, sehingga suspensi dengan algin memerlukan bahan pengawet. Kadar yang dipakai sebagai bahan pensuspensi umumnya 1-2%. Jadi sangat penting sekali ya bahan pengawet. Nah, tapi hati-hati dengan bahan pengawet. Ini kan masih dalam rentang aman. Lalu bagaimana sediaan alam yang bukan gom? Nah, suspending agent alam yang bukan gom adalah tanah liat. Tanah liat yang sering dipergunakan untuk tujuan menambah stabilitas suspensi ada 3 macam, yaitu bentonit, hektorit, dan vigam. Jika tanah liat dimasukkan ke dalam air, mereka akan mengembang dan mudah bergerak jika dilakukan pengocokan. Peristiwa ini disebut thixotrofi. Karena peristiwa tersebut, kekentalan cairan akan bertambah sehingga stabilitas suspensi menjadi lebih baik. Ketiga, tanah liat tersebut bersifat tidak larut dalam air, sehingga penambahan bahan tersebut ke dalam suspensi adalah dengan menaburkan pada campuran suspensi. Keuntungan penggunaan bahan suspensi dari tanah liat adalah tidak dipengaruhi oleh suhu, panas, dan fermentasi dari bakteri, karena bahan-bahan tersebut merupakan senyawa anorganik, bukan golongan karbohidrat. Jadi ada keuntungannya juga ya tanah liat. Bagaimana dengan suspending agents yang sintetis? Satu contohnya derivat selulosa. Termasuk ke dalam golongan ini yaitu metil selulosa atau sebut metosol banyak ya. Karboksimetil selulosa, CMC atau turunannya HPMC hidroksimetil selulosa. Ini juga banyak digunakan dalam pembuatan gel. Nah, itu lagi booming-boomingnya kemarin sediaan hand sanitizer gel untuk corona. Ini juga digunakan. Di belakang nama ada metosol 1500. Angka apa artinya? Angka ini menunjukkan kemampuan cairan pelarut untuk meningkatkan viskositasnya. Semakin besar angkanya, kemampuannya semakin tinggi. Nah, golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produksi makanan. Dalam farmasi, selain untuk bahan pensuspensi juga digunakan sebagai
laksansia, dan bahan penghancur atau desintegrator dalam pembuatan tablet. Jadi kegunaannya sangat jelas sekali. Bagaimana dengan metode pembuatan suspensi? Yang pertama adalah secara metode dispersi. Prinsipnya adalah menambahkan serbuk bahan obat ke dalam musilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Terkadang juga digunakan wetting agent. Yang kedua, prinsip metode pembuatannya secara presipitasi, yaitu di mana zat yang hendak didispersikan dilarutkan dahulu ke dalam pelarut organik yang hendak dicampur dengan air. Lalu setelah larut dalam pelarut organik, larutan ini diencerkan dengan larutan pensuspensi dalam air, sehingga terjadi endapan halus suspensi dengan bahan pensuspensi. Cara organik yang sering digunakan etanol, propilen glikol, polyethylene glikol. Bahan pengawet yang sering digunakan dalam suspensi ada beberapa macam seperti yang kita lihat. Ada butil parabenzoat, etil, propil parabenzoat, nipasol atau nipagin dengan kadar 1%. Lalu bagaimana dengan penilaian stabilitas suspensi? Tentunya ada parameter utama yang bisa adik-adik dalami sendiri, yang sudah dibahas juga pada kuliah sebelumnya, seperti volume sedimentasi, derajat flokulasi, perubahan ukuran partikel, dan metode rheologi. Yang bisa kelihatan jelas ketika suspensi itu sudah tidak bisa dikocok kembali, sudah padat gitu ya, bisa dilihat dalam obat-obat yang sudah ED. Nah, ini adalah contoh resep suspensi. Ada resep suspensi sulf precipitatum campur PGA. Nah, ini suspending agentnya. Ada solusi kalsium hidroksid dan aquae. Mispek suspensi, buatlah dalam sediaan suspensi, tandailah bis DDE UE 2 kali sehari untuk luar ya, penggunaan luar. Jadi resep ini adalah obat untuk jerawat ya, dimana bahan aktifnya sulfur. Di sini adalah bahan tambahan seperti campur, bisa juga digunakan untuk anti gatal, anti inflamasi. Di sini PGA sebagai suspending agentnya dan solusi kalsium hidroksid sebagai anti astringent, yaitu untuk mengecilkan pori-pori supaya menghentikan produksi minyak yang berlebih. Nah, di sini ada mediumnya, ada air. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Di sini ada 10, 1, 15. Kalau tidak ada keterangannya berarti dalam gram, bukan miligram. Ditimbangnya bagaimana? Ya, ditimbang 10 gram, 1 gram seperti kita mengerjakan di lab. 15 gram, 50 gram. Nah, ini 50 gram. Nah, prinsipnya di sini adalah ternyata aqua yang diperlukan adalah 3/2 kali dari PGA-nya. Dan metode pembuatan ini masih tergolong metode pembuatan precipitatum yang tadi ya, presipitasi. Baik, cara penimbangannya adalah atau pembuatannya timbang campora, timbang sulfur. Nah, sulfur ini perlu diayak dulu dengan ayakan B50. Sedangkan campora ketika udah ditimbang dia digerus tapi dihancurkan dengan spiritus fortior ya, supaya mudah larut. Lalu gerus homogen dua ini. Kemudian tambahkan PGA sedikit demi sedikit sambil diaduk, jangan langsung sekaligus ya, untuk menyempurnakan proses pencampuran. Jadi ada pemasukan dari cair ke padat ya. Jadi seperti itu. Lalu ditambahkan solusi kalsium hidroksid sebagai astringennya sedikit demi sedikit juga, dan ditambahkan medium dispersnya aqua sambil diaduk juga sedikit demi sedikit sehingga terbentuk suspensi. Masukkan botol, beri etiket luar. Selesai dan mudah sekali. Bagaimana dengan modifikasinya? Tentunya akan kita pelajari lebih lanjut di sumber-sumber lainnya. Demikian prinsip singkat suspensi dan cara pembuatannya. Ada lebihnya kurang kita bisa belajar lebih jauh ya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua impian bisa menjadi nyata jika kita memiliki keberanian untuk mengejar impian tersebut dengan sungguh-sungguh.
Walt Disney. Terima kasih. Salam Apoteker Indonesia.